Halo guys, welcome back to Korea Komik bersama orang Korea yang medok. Polo kali ini aku ngerekam konten di dalam mobil, tapi ini bukan mobil biasa. Ini adalah mobil listrik. Ini bukan video disponsor oleh Hyundai sama sekali tidak, meskipun kebetulan mobil Hyundai. Dan ini merupakan mobil favoritku kayaknya. Ini bukan mobilku, ini aku mobil nyawa, tapi tak nyalakan dulu mesinnya. Panas ini. 안전띠는 생명벨트입니다. 호불카드입니다. Ya, jadi itu suaranya mobil listrik nyala. Sekarang mobil ini baterainya udah mau habis. Jadi aku harus pergi ngecas, cuman bisa jalan 33 km saat ini. Dan menurutku mobil listrik ini bener-bener mobil masa depan banget, udah nggak terlalu jauh. Dan untuk di Korea ini kayaknya udah mungkin 5 tahun atau 4 tahun lagi mungkin mayoritas mobil udah menjadi mobil listrik. Dan cara membedakan mobil listrik ataupun bukan gampang banget di Korea. Plat nomornya itu warnanya biru kalau mobil listrik. Kalau mobil biasa warnanya putih. Kalau taksi ataupun kendaraan-kendaraan yang sewa itu warna kuning, ataupun truk itu kuning biasanya. Nah, jadi kayak gitu. Tapi kenapa menurutku mobil listrik itu sekarang menjadi mobil yang nggak terlalu jauh, mobil masa depan yang udah nggak terlalu jauh? Karena pemerintah itu juga tahu dengan mengubah mobil-mobil yang sekarang emisinya itu menggunakan bensin ataupun solar diganti listrik itu jauh lebih ramah lingkungan, tidak juga bisa mengurangi polusi suara. Bantuan seperti apa yang diberikan oleh pemerintah? Kalau beli mobil listrik sekarang itu diberi bantuan sekitar 150 juta rupiah. Jadi kalau harga mobil barunya 500 juta, kita bayarnya 350 juta. Jadi contoh mobil-mobil listrik yang terkenal di Korea kayak ini Hyundai Ioniq, ataupun ada Hyundai Kona, ada Kia Niro sama apa, ada mobil Tesla dan juga mobil merek Camsys dan lain-lainnya. Mobil-mobil listrik ketika kita beli itu ada bantuan dari negara dan juga bantuan dana dari pemerintah kota. Jadi tinggal di kota mana bantuannya agak beda. Dan maksimal untuk tahun ini itu masih 12 juta won. Padahal 3 tahun yang lalu itu bisa sampai 17 juta, 18 juta. Cuman tahun-tahun sebelumnya orang-orang agak kurang mau beli karena tempat ngecasnya kurang. Atau kita udah beli mobil listrik tapi nggak nyaman pakainya. Tapi sekarang jujur tempat ngecasnya ataupun cara ngisi bensinnya tidak terlalu susah. Nah kayak sekarang aku harus ngisi bensin. Jadi yuk kita pindah ke tempat ngisi bensin. Oke, jadi seperti yang Polo lihat, ini lagi ngecas 33 menit lagi. Dan sambil dicas aku bisa nyalakan AC, jadi bisa dingin-dinginan di dalam mobil gini ya. Jadi sama lah kayak HP, sambil dicas bisa digunakan. Nah, sekarang ini aku lagi pakai fast charging, makanya cuma 33 menit. Tapi mungkin ada yang mikir, loh mas, mana ada waktu 33 menit? Kalau 33 menit gimana waktu mau pergi keluar kota atau kemana? Ya, jadi aku juga sempat mikir, orang-orang yang lebih sering ke luar kota, yang pergi jarak lebih dari 400 km, mungkin mobil listrik ini kurang cocok untuk saat ini. Tapi kalau yang jaraknya mungkin 200 km paling jauh, itu masih nggak apa-apa, karena tengah-tengah kita juga kadang mampir tempat peristirahatan. Di situ juga bisa ngecas. 30 menit itu cepet banget Dorek. Kita ke toilet, beli jajan satu, minum itu biasanya kadang udah 20 menit, 30 menit. Baterai udah lumayan penuh, kita bisa jalan lagi. Jadi sebenarnya nggak masalah. Dan ongkosnya itu murah banget, Rek. Jadi kalau di Korea biasanya yang punya mobil, biaya bensin per bulannya itu habis 3-5 juta rupiah. Tapi yang naik mobil listrik, biaya per bulannya itu cuman 300.000 sampai 500.000 rupiah. Jauh banget toh. Nggak cuman itu. Mobil listrik, karena ini listrik ya, nggak ada mesinnya, cuman pakai motor gitu. Nggak perlu servis mesin, nggak perlu ganti oli. Biaya perawatannya itu hampir nggak ada. Udah gitu biaya pajak juga lebih murah. Biaya tol juga didiskon 50% kalau naik mobil listrik. Dan enaknya lagi, pergi kemanapun kan biasanya pasti ada tempat ngecas mobil listrik gini ya. Biasanya tempat ngecas mobil listrik itu kosong, jadi tidak perlu khawatir untuk cari parkiran juga. Kayak gitu. Sekarang tak tunjukkan dalamnya karena mungkin Polo nggak pernah lihat atau nggak bisa bayangkan dalamnya kayak apa. By the way, ini mobil sewa lo ya, bukan punya aku. Aku pinginnya beli yang second tapi belum belum tahu mas ya. Oke. Jadi ini handle-nya sama kayak mobil biasa.
Terus pakai tombol ini nyalakannya. Ini sekarang setirnya nggak bisa tak gerakkan ya, tapi ya kayak gini. Di situ muncul ini mobil bisa jalan berapa kilometer, waktu untuk ngecas berapa. Ini tunjukkan baterainya udah seberapa penuh. Jadi kayak gini ya, ada speedometer, waktu untuk ngecas. Nah di sini waktu kita nginjak itu kita bisa tahu apakah masih hemat atau menghabiskan banyak atau ngecas sambil jalan. Ini tak jelaskan nanti. Terus di sini sama sih, cuman karena ini mobil yang lama banget jadi navigationnya masih model lama. Yang baru itu sekarang udah layar penuh gini, jadi nggak ada ini layar penuh. Terus di sini AC, sekarang mobil Korea semua AC kayak gini ya, jadi lebih milih derajatnya, bukan kayak angin berapa gitu ya. Kita milih derajatnya dan dia yang mobilnya yang ngaturkan sendiri kayak gitu. Bawahnya ada USB kayak gini, terus ya tempat naruh minuman. Terus ini karena otomatis, mau drive, mau P, mau reverse bisa semua, netral. Ini buat mengangkatkan listrik di musim dingin. Drive mode bisa sport, bisa eco gitu. Itu ya, belakangnya ya tempat duduk gini biasa sih. Dan satu hal lagi bagusnya mobil listrik, bagasinya besar karena nggak ada mesin. Karena semuanya itu cuman baterai sama motor, tak tunjuki. Bagasinya besar banget tuh, segini. Ya. Ini bisa full bagasi. Nah, mungkin ada yang mikir, Mas, tapi kan ada mobil hybrid. Kalau mobil hybrid itu masih pakai bensin, tapi juga menggunakan listrik. Jadi setengah listrik, setengah mesin ya. Ya itu juga bagus, tapi keuntungan pajaknya ya juga cuma setengah. Bantuan dari pemerintah juga nggak sebanyak mobil yang full listrik kayak gini. Dan enaknya mobil full listrik kayak gini, tenang banget, Rek. Ini AC-nya tak matikan ya. Dalam kondisi nyala itu kayak gini. Nah, ini mobil nyala ini. Oh, yang bunyi cer itu bunyi listrik ngecas ya. Ya ini kondisi mesin nyala ini. Kayak mainan toh. Si AC-nya tak nyalakan lagi. Kayak gitu. Ya, tapi memang ada satu kerugian, yaitu kalau di musim dingin ternyata sama kayak HP. Polo-polo yang pernah liburan ke negara yang ada musim saljunya pasti ngerti. HP juga kalau kita pakai di tempat yang kondisinya dingin atau ruangan dingin banget, bukan yang ber-AC, yang bersalju gitu, baterainya itu cepet banget habisnya. Karena mungkin kayaknya mereka itu butuh menghabiskan energi lebih untuk menghangatkan gitu. Jadi mobil listrik di kondisi dingin itu memang penggunaan baterainya jauh lebih cepat habisnya. Cuman ya nggak sampai brutal gitu sih, enggak ya. Jadi, dan di luar itu mobil-mobil listrik zaman sekarang itu bagus-bagus ya sungguhan. Kayak Tesla itu dari 0 ke 100 km cuman 3 detik, 4 detik. Aku pernah nyobain sekali naik mobil orang yang punya Tesla itu. Wah, medeni sesuatu gitu. Udah gitu nggak ada suaranya. Gitu. Jadi mobil listrik kalau di Korea sendiri itu udah siap. Nah, sekarang tak tunjukkan seberapa banyak tempat ngecas mobil listrik di Korea. Seoul. Ini ya, Seoul 특별시 ya. Tak zoom ya. Lihatan. Ini mungkin buat polo-polo yang tinggal di Korea tapi nggak pernah nyetir mobil listrik, nggak bakal mengira bahwa tempat ngecas listrik itu, mobil listrik itu ada sebanyak ini. Bayangkan, sebanyak ini. Banyak toh. Udah nggak kalah sama tempat isi bensin. Ada yang dibuat dari PLN-nya Korea, ada yang punyanya Tesla, macem-macem. Tapi ya ini bisa ngecas semua gitu. Dan bahkan aku nggak tahu kalau sekarang ada atau nggak, ada beberapa tempat yang bisa ngecas gratis. Ya, ngisi bensin gratis, bayangkan. Nah, sekarang mungkin masalahnya gini loh. Oke Mas Ansol, tempat ngecasnya banyak, tapi di rumah saya nggak ada tempat ngecas mobil listrik. Jujur kayak apartemenku, nggak tahu kenapa di tempat parkirannya itu ada tempat ngecas mobil listrik. Jadi kalau misalnya aku beli mobil listrik, itu gampang banget, praktis banget, bisa ngecas di rumah. Tapi kalau yang nggak punya gimana? Nah, nggak masalah, karena bisa dicas menggunakan ini loh, kayak apa sih ngomongnya, sakelar biasa yang ditempelkan di tembok. Cuman kecepatannya ya kecepatan pelan, jadi lebih baik untuk mobil, cuman pelan. Ya, jadi mobil listrik di Korea itu kayak gitu sekarang udah menjadi kayak mobil masa depan kayaknya. Jadi sebenarnya aku pengen beli mobil listrik, tapi harga barunya mobil yang ini, yang sekarang tak duduk ini harga barunya 400 juta, tapi harga second ya 200 juta.
Ya karena tadi kan aku bilang ada subsidi. Jadi orang-orang yang beli harga 400 juta pun karena harga yang mereka bayar untuk beli mobil ini sekitar 300 sekian juta, harga second ya jadi 200 sekian juta. Sebenarnya aku pengen banget beli mobil ini, cuman masih mikir aku bener-bener butuh nggak gitu. Ya enak sih, naik mobil ini biaya perawatan juga murah, biaya tol juga murah. Kadang banyak tempat kalau mobil listrik itu digratiskan juga. Apalagi sekarang ini aku bersyukur banget banyak job-job dari Tokopedia dan juga dari tempat-tempat lain yang mengharuskan aku untuk pergi lumayan jauh. Dan biasanya kalau aku naik taksi sampai tempat itu karena kendaraan umum itu kadang waktunya nggak pas, terus barangnya harus aku bawa banyak, itu biayanya juga lumayan gede gitu. Jadi aku mikir sih apakah enaknya beli mobil atau enggak. Mobil second gitu kan lumayan ya, atau apalagi biaya perawatannya murah banget, 1 bulan cuman berapa ratus ribu, nggak perlu servis. Gimana Rek? Kalau menurut Polo-Polo enaknya beli atau enggak? By the way, sebelum ngomong lebih lanjut, aku pengen ngomongin dikit tentang promo Fit and Fun Spektasil. Ini promo apa? Apakah kayak biasanya? Ini beda banget. Dari tanggal 2 hingga 4 Oktober di Tokopedia ada diskon hingga 99%. Gendeng, 99%. Nah, ini dicatat. Tanggal 2 waktunya belanja untuk produk-produk gaming dan konsol. Tanggal 3 waktunya belanja untuk keperluan hobi dan mainan alias toys. Tanggal 4 gilirannya belanja untuk barang-barang yang berhubungan dengan sports alias olahraga, kayak matras yoga, dumbbell, ataupun baju olahraga. Nah, jadi buat polo-polo yang bilangnya aku pengen olahraga tapi nggak ada duit, atau yang bilangnya aku pengen hobi nih tapi nggak ada duit, ini kesempatan Rek, harus digunakan baik-baik. Diskonnya hingga 99% dan juga ada cashback hingga Rp500.000. Yang mau cek lebih lanjut langsung klik link di bawah, oke? Oh, aku pergi beli minuman sama es krim bentar. Sekarang udah 82%, sisa 11 menit. Mungkin aku nghabiskan es krim pelan-pelan. Udah kecas penuh mungkin ya. Tiba-tiba kayaknya nggak ada bunyi, kayaknya udah selesai ngecas. Tak lihat ya. Nope. 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 Oke, jadi karena layar yang digunakan kurang bagus itu nggak kelihatan, tapi tadi tertulis waktu ngecas 32 menit dan ongkos untuk ngecasnya 5.970 won alias sekitar Rp65.000. Dan dengan harga Rp60.000, mobil ini bisa berjalan 214 km. Berarti per kilometernya kita coba hitung ya, itu harga 28 won, sekitar 28 won, jadi sekitar Rp300. Murah banget tuh, mobil pribadi padahal. Nah, jadi itu Rek, mobil listrik. Jadi kalau misalnya aku jadi beli mobil, kayaknya aku bakal beli mobil listrik. Tuliskan juga di bawah apa pendapat Polo-Polo tentang mobil listrik. Apakah mobil listrik itu baik atau mobil listrik kayaknya jelek, dan apakah Indonesia sebaiknya juga cepat mengadopsi mobil listrik. Gimana pendapat Polo-Polo? Tapi kalau misalnya mobil listrik lebih banyak, yang punya bengkel kayaknya bakal rugi deh, soalnya mobil bakal jarang servis. Oke, jadi video kali ini sampai sini. Makasih udah nonton ya Rek ya. Bye bye. Oh, tapi pikir aku tadi belum bilang ya, kok bisa ada ngecas. Nah, mobil ini ketika kita injak, dia tuh menggunakan energi yang udah ada di dalam baterai untuk mendorong ya toh. Tapi kalau mobil ini udah melaju, udah jalan gini, mobil ini menggunakan energi apa sih ngomongnya aku lupa. Energi dari mobil yang udah bergerak ini untuk menghasilkan tenaga listrik lagi. Jadi tahu kan PLTA, PLTU itu kan semua karena turbinnya itu bergerak, itu dikembalikan lagi menjadi model listrik. Jadi ini sama, waktu kita nginjak dia pakai listrik, waktu mobilnya itu cuman ngayun, cuman manjer gitu ya kalau bahasa Jawa ya. Pas manjer gini, mobil ini menghasilkan energi dari tenaga manjer itu untuk ngecas lagi. Ya nggak ngecas sampai bisa penuh gitu nggak, tapi paling nggak bisa menghemat listrik dan meningkatkan efisiensi baterai ke tingkat yang maksimal banget. Jadi meskipun tertulisnya 211 km, kalau kita nyetirnya itu pinter, manjar terus atau jalannya turun terus, bisa dipakai lebih jauh lagi. Ya hampir lupa. Oke, video kali ini sampai sini. Makasih sudah nonton.